Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bersama saya Rudi Yatno, dosen program studi manajemen di Universitas Dharma Indonesia, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi akuntansi keuangan, di mana untuk materi selanjutnya yaitu terkait neraca. Nah, nanti jadi insya Allah ke depan dalam waktu 15 sampai 20 menit dengan saya Rudi Yatno akan coba membahas terkait seputar pengertian neraca dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen terkait materi di pertemuan keempat ini, yaitu terkait pembahasan neraca. Oke, di sini terkait mata kuliah akuntansi keuangan, yaitu neraca atau posisi laporan keuangan. Nah, di sini untuk output pertemuan diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan kegunaan neraca, memahami keterbatasan neraca, mengidentifikasi komponen-komponen neraca, serta menjelaskan manfaat dari masing-masing klasifikasi tersebut. Kemudian, yang keempat, mengklasifikasikan pos-pos neraca, menjelaskan manfaat pengelompokan tersebut, memahami format penyajian neraca, menjelaskan kegunaan catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir, memahami pengertian dan implikasi peristiwa setelah tanggal neraca atau subsequent events. Yang pertama yaitu terkait pengertian dan kegunaan neraca. Pengertian neraca atau laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada suatu tanggal tertentu, biasanya di akhir periode pelaporan. Nah, neraca mencerminkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tersebut. Menurut PSAK 1 revisi terkini, neraca merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan entitas pada akhir periode. Selanjutnya, kegunaan neraca memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset, dalam hal ini harta, yang dimiliki entitas pada tanggal tertentu, menunjukkan jenis dan jumlah kewajiban, serta ekuitas atau modal entitas. Selanjutnya, membantu pengguna seperti investor, kreditur, manajemen, menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Dasar untuk analisis rasio keuangan misalnya seperti rasio lancar, rasio hutang terhadap ekuitas, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Selanjutnya di sini ada keterbatasan neraca. Keterbatasan neraca yaitu terkait neraca itu sendiri ya, meskipun berguna, dan neraca ternyata memiliki beberapa keterbatasan utama. Nah, yang pertama yaitu bersifat historis, hanya mencerminkan kondisi pada tanggal tertentu, bukan prediksi masa depan. Nah, jadi bersifat historis di sini hanya mencerminkan kondisi pada tanggal tertentu, bukan prediksi masa depan. Misalkan terjadi pada tanggal 1 di bulan Januari. Nah, berarti kegiatan itu atau neraca itu dipergunakan hanya untuk sebagai pencatatan histori, melainkan tanggal transaksi yang berlangsung, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai prediksi di masa depan. Selanjutnya, tidak mencerminkan nilai pasar saat ini. Nah, banyak aset dicatat berdasarkan biaya historis, bukan nilai wajar, sehingga terpengaruh inflasi atau perubahan pasar. Nah, selanjutnya, tidak mencakup aset tidak berwujud tertentu, misalkan nilai, merek, sumber daya manusia, atau potensi di masa depan. Jika tidak memenuhi kriteria pengakuan,
subjektivitas dalam estimasi, misalnya penyisihan piutang ragu-ragu atau depresiasi. Tidak mengungkapkan aspek kualitatif seperti risiko operasional atau komitmen non-keuangan. Informasi mungkin tertunda atau tidak lengkap tanpa catatan atas laporan keuangan. Oke. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen neraca serta manfaat klasifikasinya. Yang pertama, itu komponen-komponen neraca serta manfaat klasifikasinya terdiri dari 3 komponen utama. Seperti kita ketahui, neraca itu yaitu dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset itu harta, kewajiban kita sebagai seperti hutangnya, dan ekuitas sebagai modalnya. Nah, di sini ada yang namanya aset nih. Aset yaitu sumber daya yang dikuasai entitas akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat klasifikasinya yaitu memudahkan penilaian likuiditas, kemampuan membayar hutang atau kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, kewajiban. Nah, kewajiban masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya. Nah, manfaat klasifikasinya itu menunjukkan beban hutang dan jadwal pembayaran, membantu analisis solvabilitasnya. Selanjutnya, terkait ekuitas. Nah, hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban seperti modal saham, laba ditahan, dan lain sebagainya. Nah, manfaat klasifikasi di sini yaitu menggambarkan struktur modal dan kestabilan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, yang keempat, klasifikasi pos-pos neraca dan manfaat pengelompokannya, yaitu klasifikasi pos-pos neraca dan manfaat pengelompokannya. Klasifikasi utama sesuai PSAK berbasis IFRS, yaitu aset lancar atau current asset, aset yang diharapkan direalisasikan, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal atau dalam 12 bulan, seperti kas, piutang usaha, persediaan. Jadi aset yang diharapkan direalisasikan atau dijual dalam siklus operasi normalnya dalam 12 bulan. Nah, sehingga kegiatan terkait kas, piutang usaha, persediaan dapat dikontrol dalam kurun waktu 12 bulan. Untuk aset tidak lancar, non-current asset seperti aset tetap, aset tidak berwujud, investasi jangka panjang. Kemudian untuk kewajiban lancarnya yaitu current liabilities, kewajiban yang jatuh tempo dalam 12 bulan, nah, seperti utang usaha atau utang pajak. Nah, kewajiban tidak lancar, non-current liabilities, yaitu utang jangka panjang, provisi jangka panjang. Nah, ekuitas seperti modal di store, tambahan modal di store, laba ditahan, serta komponen ekuitas lainnya. Nah, untuk manfaat pengelompokan di sini yaitu memberikan gambaran likuiditas dan solvabilitas yang lebih, seperti memudahkan analisis rasionya, misalkan current rasio, seperti aset lancar dibagi kewajiban lancar, meningkatkan keterbandingan antar entitas dan periodenya. Selanjutnya, membantu pengguna menilai kemampuan entitas memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada format penyajian neraca menurut PSAK 1 berbasis IFRS. Neraca dapat disajikan dalam 2 format utama, yaitu format vertikal, report form, aset di atas diikuti kewajiban dan ekuitas di bawah, paling umum digunakan. Nanti di depan kita kasih gambaran contohnya ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu format horizontal account form, aset di sebelah kiri, kewajiban dan ekuitas di sebelah kanan, seperti berbentuk teks kontrol. Nah, penyajian minimal mencakup klasifikasi lancar atau tidak lancar kecuali jika berdasarkan likuiditas lebih relevan. Nah, entitas harus menyajikan informasi komparatif atau periode sebelumnya dan konsisten. Nah, contoh struktur sederhana format vertikal seperti pada PT Sejahtera Abadi adalah perusahaan manufaktur yang menyusun laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2025. Berikut adalah saldo-saldo akun yang diambil dari buku besar perusahaan pada tanggal tersebut dalam jutaan rupiah. Nah, di sini yaitu kas sebesar
285 juta rupiah, setara kas sebesar 165 juta rupiah, piutang usaha sebesar 720 juta rupiah, penyisihan piutang tak tertagih sebesar 45 juta, persediaan bahan baku sebesar 480 juta. Nah, di sini ada persediaan barang dalam proses sebesar 310 juta rupiah. Nah, selanjutnya persediaan barang jadi sebesar 395 juta rupiah. Nah, pajak dibayar di muka sebesar 95 juta dan tanda sebesar 2.500 2,5 miliar. Selanjutnya bangunan sebesar 1,8 miliar. Nah, kemudian akumulasi penyusunan bangunan sebesar 540 juta, mesin dan peralatan 3,200 miliar. Kemudian akumulasi penyusunan mesin sebesar 980 juta. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan. Nah, perusahaan menyajikan neraca dengan klasifikasi lancar dan tidak lancar. Penyisian piutang tertagih dikurangkan dari piutang usaha. Kemudian akumulasi penyusutan dikurangkan dari aset tetap terkait. Nah, semua pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Nah, perusahaan menggunakan format vertikal report form sesuai PSAK 1. Nah, diminta susunlah neraca PT Sejahtera Abadi per tanggal 31 Desember 2025 dalam format vertikal menurut PSAK 1 berbasis IFRS. Hitunglah total aset, total kewajiban, dan total ekuitasnya. Nah, di sini untuk neracanya yaitu untuk aset, yang pertama aset lancar. Nah, tadi ada kas dan setara kas sebesar 450 juta. Kemudian ada piutang usaha bersih sebesar 675 juta. Persediaan sebesar 1,185 miliar rupiah. Selanjutnya pajak dibayar di muka 995 juta. Nah, sehingga diketahui untuk jumlah aset lancar sebesar 2,405 miliar rupiah. Nah, aset tidak lancar di sini seperti tanah, bangunan, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, kemudian akumulasi penyusutan mesin dan investasi jangka panjang, sehingga diketahui jumlah aset tidak lancar sebesar 6,630 atau 6,630 miliar rupiah, sehingga jumlah aset keseluruhan, jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar sebesar 9 miliar 35 juta rupiah. Nah, itu untuk jumlah asetnya. Sedangkan kewajiban dan ekuitas yang pertama yaitu kewajiban lancar seperti hutang usaha, hutang pajak penghasilan, dan hutang bunga. Nah, masing-masing sebesar 680 juta rupiah. Untuk hutang pajak dan penghasilan sebesar 135 juta rupiah dan hutang bunga sebesar 440 juta rupiah. Jumlah kewajiban lancar sebesar 855 juta rupiah. Nah, kewajiban tidak lancarnya sebesar seperti pinjaman bank jangka panjang, hutang obligasi, kewajiban imbalan kerja, sehingga dan jumlah kewajiban tidak jumlah kewajiban. Nah, sehingga di total untuk jumlah kewajiban lancar dan tidak lancar maksudnya sebesar 4,185 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk ekuitas seperti modal saham, agio saham, dan cadangan umum serta laba ditahan, sehingga diketahui jumlah ekuitas sebesar 4,850 miliar rupiah. Nah, sehingga jumlah kewajiban dan jumlah ekuitas sebesar 9,30 miliar rupiah. Nah, jumlahnya sama dengan jumlah aset ya teman-teman di sini. Kebetulan sekali soalnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu perhitungan total. Nah, total aset sebesar 9,35 juta rupiah. Nah, dan total kewajiban sebesar 4,185 juta rupiah atau 4
185 miliar rupiah. Nah, sehingga total ekuitasnya sebesar 4,850 miliar juta rupiah. Nah, sehingga verifikasi keseimbangan seperti total aset sama dengan total kewajiban plus total ekuitas. Total aset tadi 9,035 sama dengan total kewajiban sebesar 4,185 ditambah total ekuitas sebesar 4,850, sehingga jika ditotal kedua sisinya yaitu seimbang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada kegunaan catatan atas laporan keuangan. Nah, kegunaan catatan atas laporan keuangan atau kita singkat CALK atau catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral laporan keuangan SAK 1. Nah, kegunaan utamanya yang pertama memberikan penjelasan rinci atas pos-pos di neraca, misalnya kebijakan akuntansi, rincian aset tetap, serta penyisihan. Kemudian mengungkapkan informasi tambahan seperti komitmen, kontingensi, risiko keuangan, dan peristiwa penting. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan transparansi, keandalan, dan pemahaman pengguna. Kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik bagi investor, kreditur, dan pihak lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menjelaskan estimasi dan penilaian yang bersifat subjektif. Tanpa catatan atas laporan keuangan, neraca akan kurang lengkap dan risiko disalahpahami. Nah, sini yang terakhir yaitu pengertian dan implikasi peristiwa setelah tanggal neraca nih, subsequent events atau pengertian peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan, tanggal neraca, dan tanggal laporan keuangan diautorisasi untuk terbit SAK 8 atau setara IAS 10. Nah, ada dua jenis ini. Yang pertama, peristiwa yang memerlukan penyesuaian, adjusting event, yaitu memberikan bukti kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca, misalnya tagihan piutang besar setelah tanggal neraca yang menunjukkan piutang ragu-ragu atau neraca disesuaikan. Yang kedua, yaitu peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian atau non-adjusting event, menunjukkan kondisi baru tanggal neraca, misalkan kebakaran besar setelah tanggal neraca tidak disesuaikan, tapi diungkapkan di catatan atas laporan keuangan atau CALK jika material. Implikasinya, memastikan laporan keuangan mencerminkan informasi terkini yang relevan, mencegah penyajian yang menyesatkan. Jika material dan adjusting pengungkapan di CALK mencakup sifat peristiwa dan estimasi dampak finansial, membantu pengguna menilai kelangsungan usaha dan risiko pasca neraca. Untuk daftar pustakanya yaitu Heri 2015, analisis laporan keuangan, pendekatan risiko keuangan, CAPS. Terima kasih. Nah, mungkin ini terkait materi di pertemuan keempat. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh di-share di kolom komentar ya teman-teman. Jika ada yang kurang dipahami atau penjelasannya dirasa kurang lengkap atau dirasa kecepatan, nanti boleh untuk share atau komen-komen di bawah. Oke. Nah, akhirnya untuk pertemuan 4 ini saya akhiri. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan kelima, akhir kalam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.